Sobat Kumania, jumpa lagi dengan channel Hans. Untuk video kali ini, judulnya adalah penambahan kandang ternak perkutut. Karena jumlah perkututnya semakin banyak yang akan diternakan, maka perlu penambahan kandang ternaknya. Di tempat ini saya akan menambahkan 2 kandang lagi dengan tetap menggunakan besi berlubang seperti ini. Dan itulah salah satunya keunggulan membuat kandang ternak menggunakan besi berlubang. Jadi bisa ditambahkan besinya lagi sesuai yang diinginkan. Karena di kandang ini sudah ada burungnya, maka burungnya akan saya pindahkan dulu ke tempat kosong supaya mudah untuk menyambungkan besi-besinya dengan tidak akan takut si burungnya lepas. Nah sobat, 2 kandang terakhir ini burungnya sudah saya pindahkan ke tempat kosong di sana, dan pintunya pun sudah saya cabut untuk mempermudah pengerjaan penyambungan besi berikutnya. Nah ini besinya sudah saya sambungkan, jadi sudah terbentuk 2 tambahan kandang lagi. Inilah salah satu keunggulan membuat kandang ternak perkutut menggunakan besi berlubang seperti ini. Jadi kalau perlu tambahan, tinggal diperpanjang saja si besinya semacam ini. Jadi pengerjaannya lebih mudah, praktis, ekonomis, dan bisa dikerjakan sendiri. Nah, tulang-tulangnya sudah saya pasangkan, tinggal pemberian ram kawatnya sebagai dasar, sisi belakang dan sisi depannya. Pemasangan ram kawat untuk dasarnya dan samping belakang sudah selesai dan sudah diperkeras atau diperkuat menggunakan kabel T semacam ini. Ini menggunakan kabel T, semuanya sudah diperkuat. Sedangkan yang dasarnya sebagai pijakan si burung sudah diperkuat menggunakan kornel atau kornel di 4 sudutnya. Yang ini di 4 sudutnya sudah diperkuat. Nah, jadi antara ram kawat dengan besi disatukan atau diperkuat menggunakan kabel T semacam ini yang 20 cm. Nah, jadi kelihatan ini keras, mantap sekali. Tinggal bagian depan dan bagian samping sebelah kanan, dan yang atas tinggal ditutup menggunakan triplek. Sebelum dipasang ram kawat bagian depan, maka harus dipasang tambahan besi bolong. Jadi di sini harus disediakan 10 cm besi bolong-bolong dan dipasang atau dibaut 20 cm dari atas ke dudukan sarang ini. Nanti dudukan ini akan dipasang sarangnya atau wadah sarangnya. Setelah diperkuat besinya dengan menggunakan baut,
maka kita persiapkan juga ini 2 lapis dan langsung dibautkan terhadap wadah dari sarang ini, dan nanti akan diletakkan di lubang ini. Ini keadaan si kondernya sudah dibaut terhadap wadah sarang ini sehingga dudukannya keras. Ini tinggal diperkuat saja bautnya. Nanti tinggal memasukkan sarangnya ini. Nah, sarangnya ini terbuat dari batang padi atau jerami, tinggal dimasukkan demikian. Nah, ini tempat sarangnya seperti ini, dan ini dipasang di atas dan juga nantinya harus dipasang di bawah juga seperti ini. Jadi sebelumnya harus dipersiapkan dulu sebelum memasang triplek dan ram kawat ini. Juga harus dipasang dudukan buat tripleknya. Ini pun sama 10 cm. Nanti akan dibuat triplek buat tempat makanannya, dan biasanya juga buat tempat untuk menjemur si perkututnya. Nah, ini dipersiapkan dulu semuanya, lalu dipasang ram kawat bagian kanan dan ram kawat bagian depan juga tripleknya. Ini penampakan ram kawat yang sudah dipasang pada bagian samping kanan. Ini juga sudah diperkeras menggunakan cornel. Lalu aksesoris dalamnya sudah diperkuat tempat sarang. Lalu tripleknya juga sudah dipasang untuk tempat makanan dan minumannya atas dan bawah. Tinggal pasang kayu tenggeran atau kayu buat tangkringan dan triplek untuk penutup sisi atas. Nah, untuk sisi atasnya harus diberikan lubang dulu untuk bisa melihat atau mengintip apakah si burungnya sudah bertelur ataukah sudah menetas. Ini gunanya buat bolong untuk mengontrol keadaan di dalam sarang. Nah, cara pembuatan bolongnya adalah sebagai berikut. Triplek ini akan saya lubangi menggunakan bor kaleng semacam ini, dan harus diberi tanda sebelumnya. Nah, cara melubanginya seperti biasa, teman. Langsung dibor saja. Dalam hitungan 3 ditanda merah yang sudah saya beri. 1, 2, 3. Nah, sobat, tripleknya sudah berhasil saya lubangin. Mudah sekali melubangi dengan bor kaleng ini. Lubangnya cukup besar semacam ini, dan sekarang siap untuk dipasang. Satu demi satu material sudah saya masukkan ke kandang ternak ini. Sampai kayu tangkringan pun sudah saya pasang, dan juga kawat untuk bakal pintunya pun sudah saya pasang atas dan bawah. Tinggal terakhir saya memasangkan ini triplek penutupnya. Nah, semacam ini pemasangan kedua triplek sebagai penutup atas sudah dilakukan. Walaupun ini dengan susah payah, karena ini harus kuat, tapi tidak ada lubang untuk menahan mur yang di dalam. Tapi dengan teknik tertentu ini bisa terpasang dengan sempurna
dengan kuatnya. Langkah berikutnya tinggal membuat pintu. Jadi ntar kawat ini akan saya potong sesuai yang diinginkan untuk pintu keluar masuknya burung ataupun makanan dan minuman. Lubang pintu yang ada di dalam kawat ini sudah saya buat atas dan bawah, dan sudah diperkeras dalam kawat ini dengan triplek. Jadi betul-betul ini depannya tuh sangat kuat sekali, sangat keras. Terakhir adalah tinggal membuat pintunya. Pembuatan pintu dalam kawat sudah selesai dibuat dan sudah diengselkan menggunakan kabel T seperti ini, dan penguncinya pun sudah saya buat tuh seperti ini. Lalu dikunci menggunakan kawat yang agak tebal seperti ini dan dibuat kunci. Nah ini begitu kawat ini masuk, ini terkunci ya, tidak akan terbuka pintunya. Atas dan bawah pun sudah jadi. Nah, secara teoritis penambahan 2 unit kandang ternak sudah selesai. Langkah terakhir tinggal melakukan pergeseran rak ini menuju tembok. Akhirnya pembuatan tambahan kandang ternak perkutut sebanyak 2 unit sudah rampung saya selesaikan. Nah, seperti ini sobat, kelihatan menyambung dengan yang lama. Jadi inilah salah satu gunanya kalau kita menggunakan besi berlubang semacam ini. Jadi kita bisa sambung menyambung, bisa jadi panjang seperti ini. Nah, ini terlihat kakinya mengambang, tidak jadi masalah karena ini sudah nempel ke tempat yang semula, yang utama. Ini hanya tambahan 2 unit saja, dan hasilnya bisa sobat lihat begitu kokoh ya. Ini pintunya sudah lengkap, juga siap dengan makanannya. Ini pun sudah lengkap. Juga bawahnya saya berikan kontainer semacam ini untuk menampung kotoran yang akan terjadi di kandang ini. Nah, ini sudah siap dengan kontainernya. Inilah hasil akhir tutorial cara membuat tambahan 2 unit kandang ternak perkutut. Semoga ada manfaatnya. Dengan selesainya pembuatan 2 unit tambahan kandang ternak perkutut ini, maka selesai pula video untuk kali ini. Di sini ada 4 kandang yang kosong, 1, 2, 3, 4. Kira-kira mau diisi burung perkutut jenis apa lagi ya? Untuk hal tersebut, maka nantikan video berikutnya tentang unboxing burung perkutut dari Kebumen. Untuk sobat Kumania yang belum subscribe dulu ya, karena akan ada video yang lebih menarik berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.